ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bangkitnya di padang mahsyar bersama malaikat. Bukan kata saya, Nabi yang ngomong. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Kenapa aku bangkit sama malaikat? Aku bukan malaikat, aku manusia biasa. Janji Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mudah-mudahan ibu semua pencinta Quran bangkit bersama malaikat insyaallah. Semua tak ada lagi bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abih, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri dari suami, suami lari dari istri. Wa banih, anak-anak, semua lari. 5. Akhi, ummi, abi, sahibatihi, wa banih. Tapi ketika itu ada yang menolong. Siapa dia? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat kepada ashabih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi menyelam membawa kail, dari bunyi sambutan salam seperti jamaah diintai malaikat Israel. Banyak orang tersinggung dengan ucapan Ustadz Rahmat Sahroni tadi, karena beliau masih muda. Kata Ustadz Oren, umur beliau 30-an. Jadi mungkin ibu-ibu dalam hati, loh Ustadz Sahroni kok ngomongnya begitu? Padahal yang diintai malaikat maut itu semua kita. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Cobalah kita tegak di bawah pokok kelapa. Kelapa muda jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya jatuh, pelepahnya jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh. Ditarik pakai galah baru jatuh. Jadi kuncinya memang kalau kita ngaji ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ibu ada yang tersinggung? Nah, takut semua orang meninggal. Majelis pencinta Quran dan anggotanya adalah ibu-ibu. Melahirkan itu sakit tidak, Bu? Saya terus terang kalau ceramah, yang belum pernah saya ceritakan adalah bagaimana sakitnya melahirkan. Karena kalau saya ceritakan, apa kata ibu-ibu? Alah, macam tahu aja. Ketika anak itu sudah lahir, meregang nyawa, lalu kemudian dibawalah bayi itu ke dekat ibu, dipegangnya. Ibunya senyum atau cemberut? Ada ibu-ibu yang baru melahirkan, waktu dia menengok anak itu begini matanya. Enggak ada, senyum dia kan? Kira-kira waktu itu dia masih sakit atau tidak? Sakit. Pertanyaannya, kenapa dia senyum? Karena cinta. Cinta itulah yang membuat sakit menjadi hilang, membuat muka macam jeruk purut dipijak gajah menjadi tersenyum. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa ya ibu-ibu majelis pencinta Quran itu kok wajahnya cerah? Ini bukan karena skincare, ini bukan karena bedak 3 inci. Ini karena cinta Al-Quran.
Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ada seorang ibu-ibu. Ustadz ini dari tadi contohnya ibu-ibu terus. Ya karena kebetulan ibu-ibu. Founder Majelis Pencinta Quran ini ibu-ibu. Mudah-mudahan ustazah panjang umur, sehat badan. Qori'ah tadi yang membacakan Quran juga ibu-ibu. Ustazah Rahmawati Jamal. Suami beliau kakak kelas kami di Mesir, Ustadz Saprudin Sa'ad. Adik beliau sahabat kami di UIN, Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal. Dan adik beliau lagi, siapa namanya kak? Ustadz Nasir Jamal. Ustadz Nasir Jamal ini punya anak lagi, qori juga. Memang keluarga mereka ini keluarga qori. Mudah-mudahan anak cucu kita pun juga bisa seperti mereka, insyaallah. Ustadz Doni, Ustadz yang tak saya sebut namanya, jangan tersinggung karena absen tak dikasih ke saya. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang membuat Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya untuk Islam sampai datang ayahnya namanya Abu Quhafah? Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu tak Islam. Lalu dia berkata kepada cucunya namanya Asma. Siapa nama cucunya? Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif Asma sosa ongo. Wahai Asma, habislah emas Abu Bakar itu ya Asma. Kata Asma, masih ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ini macam-macam selimut saya tengok ini. Dimasukkan Asma batu ke dalam kain. Lalu kalau majelis pencinta Quran merasa kata-kata saya ini menjatuhkan harkat martabat, nanti sebelum diupload diedit dulu. Balik ke cerita Asma tadi. Dimasukkannya batu ke dalam kain, dibilangnya ke atuknya Abu Quhafah, tuh emas ayah masih ada. Mana emasnya? Nih. Datang Abu Quhafah, dipegangnya. Oh iya masih ada. Abu Quhafah itu buta, tak menengok. Pegangnya. Masih ada. Kira-kira emas kalau dalam batu, kalau kira emas kalau dalam kain bisa dipegang, itu besar apa kecil? Besar. Kalau cuma cincin 1 gram. Makanya tadi waktu saya tengok ibu-ibu membawa kotak itu. Di mana-mana biasanya kan sodakoh itu kotaknya yang duit masuk kan. Tapi di majelis pencinta Quran saya tengok tadi tidak. Langsung plastik. Kenapa? Karena memang orang di sini bersedekah tidak duit. Cincin, gelang, rantai. Kalau di majelis-majelis pengajian lain itu kan masing-masing menunjukkan jam berapa pulang ya, katanya kan. Iya, katanya. Kalau di sini mana ada? Kenapa? Soalnya cincin gelang udah masuk kotak semua. Bapak Ibu, Bapak tak ada. Kami laki-laki hari ini sebagai kaum minoritas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkawan karena partai, kawan duduk, kita terduduk. Sudah tak sedap lagi berkawan. Kalau berkawan karena harta, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, kaya dia, kaya kita, baru enak kita berkawan. Tapi kalau dia naik Harley Davidson, kita naik Cup 70, lain laju dia. Dia baru gigi 1. Ini Ustadz nih ngomongin siapa? Ngomongin saya sendiri. Waktu di Batam, saya naik Cup 70. Kawan tuh naik moge semua. Saya gas.
sampai ke tepi pantai di Batam. Habis itu saya matikan mesin, berhenti. Kemarin jumpa sama sahabat dari Batam. Ustadz ingat kap 70 yang Ustadz bawa kemarin? Iya, tak hidup lagi Ustadz. Saya bilang nggak apa-apalah, yang penting husnul khotimah dia. Perjalanan terakhirnya mengantar Ustadz Somad. Kita ini berkawan enaknya itu sama-sama kaya, sama-sama pejabat, sama-sama orang hebat. Tapi ada satu sahabat yang tidak pernah menengok status sosial. Itulah dia bersahabat dengan Al-Quran. Itu maka tema kita pagi menjelang siang ini adalah Al-Quran adalah sahabat sejati yang tak pernah ingkar janji. Kalau kawan kita ingkar janji, banyak juga yang korban PHP. Apalagi janji bayar utang. Jangan kasih kawan pinjam duit. Kenapa? Karena kita akan kehilangan dua. Kawan hilang, duit tak balik. Oke, kalau ada kawan mau minjam duit, bilang sama dia, aku tak mau kehilangan kamu, besti. Maka tak aku kasih kau pinjam duit, ini aja ongkos pulang, cepat kau balik. Daripada aku kehilangan kedua-duanya. Kalau tak kita kasih dia duit, kita cuman kehilangan kawan. Duit kita tak hilang. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul tak betul? Banyak juga utang tak balik. Maka kalau mau berkawan yang setia sampai ke liang lahat, berkawan dengan Al-Quran. Kira-kira kalau saya mati, mau ibu mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Mau. Semangat kali orang. Ibu selesai ngaji, habis itu bacakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikanlah balasan bacaan pahala yang kami bacakan tadi semuanya ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa li auladina wa li masyayikhina, kepada almarhumah emak kami, ayah kami, atuk kami, nenek kami, guru kami, sahabat, suami, semua yang sudah mendahului kami. Habis itu doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum. Kalau hafal doanya, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Jangan lupa setiap selesai. Artinya apa? Persahabatan bersama majelis pencinta Quran ini bukan cuma di Pekanbaru, bukan cuma waktu hidup, tapi sampai mati dan sampai nanti masuk ke dalam surga insyaallah. Al-mahiru bil Quran. Terima kasih. Orang yang mahir menghafal, membaca, mengajar, mengamalkan, memperjuangkan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bangkitnya di padang mahsyar bersama malaikat. Bukan kata saya, Nabi yang ngomong. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Kenapa aku bangkit sama malaikat? Aku bukan malaikat, aku manusia biasa. Janji Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mudah-mudahan ibu semua pencinta Quran bangkit bersama malaikat insyaallah. Semua tak ada lagi bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abih, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri dari suami, suami lari dari istri. Wa banih, anak-anak, semua lari. 5. Akhi, ummi, abi, sahibatihi, wa banih. Tapi ketika itu ada yang menolong. Siapa dia? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat kepada ashabi. Siapa itu ashabil Quran? Ada 3. Yang pertama, yang memberikan hak-hak Al-Quran. Apa itu hak Al-Quran? Hak hurufnya. Ini kadang di Pekanbaru ini
Oh bukan di Pekanbaru, nanti Pekanbaru itu singgung pula orang Pekanbaru. Ini kadang banyak ini orang mengaji, pakaiannya sudah islami, bukan lagi jilbab panjang, macam pakai kelambu. Tapi begitu didengarkan bacaan Quran, jangan baca Quran. Dari kata sambutan kita sudah tahu. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Sholawat dan syalam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Udah ketahuan. Belum lagi baca Quran. Dari sambutan dah tahu ini tak ngaji. Bukan berarti mentang-mentang udah hijrah, udah ikut pengajian tuh lalu semua huruf jadi shin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Tidak semua huruf Arab itu shin. Ada sin, ada tha, ada sad, ada shin. Bukan semuanya menjadi huruf sin, bukan semua menjadi shin. Kalau bahasa Indonesia salah kita, ya tak apa-apa. Saya suka sama Ustaz, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab salah menyebut, kalau ada orang baik doanya katsarallahu amsalak, pakai tha, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang macam kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang macam ibu. Ragu pula orang yang mengaminkan. Katsarallahu amsalak. Nanti kalau ibu jumpa sama orang baik, dibilangnya, saya dengar majelis pencinta Quran mau buat rumah Quran ya? Iya, itu ada tanah saya wakafkan. Maka bilang sama dia, katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang macam kamu. Tapi nggak tahu entah tanah siapa katanya. Robah huruf tha-nya jadi huruf sin. Kassarallahu amsalak. Artinya Allah menghancurkan kamu. Beda antara tha dengan sa. Begitu juga dengan huruf qaf. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kamu menyembelih baqarah. Arti al-baqarah? Sapi, lembu. Tapi kalau dia baca kaf, tak betul qafnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah itu alat untuk mengerek timba. Zaman dulu belum pakai mesin, pakai timba kan ada katrolnya itu. Itu bahasa Arabnya baqarah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kalau tak tepat hurufnya, Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu. Pakai kau. Qul. Makanya betulkan makharijul huruf. Tha. Ada bahasa Indonesia pakai huruf tha? Mana ada? Makan sahur. Tak ada. Ada 4 yang mirip. Ada tha, ada sa, ada sya, ada sha. Dan dia 4 huruf ini dalam satu ayat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nanti untuk makharijul hurufnya belajar ke Ustazah Rahmawati. Saya menganjurkan perempuan mengaji dengan perempuan. Kalau ada ustadz yang setuju ngaji dengan laki-laki, berarti dia punya mazhab tertentu. Kalau saya pribadi, saya tak pernah mengajar anak pondok mengaji tahsin. Kalau ada ustadz yang bolehkan, mungkin karena di majelis ini umurnya antara 40 dan 80. Dia khawatirkan murid itu umur 17. Fa, katanya. Dikhawatirkan fitnah. Tapi kalau dia tidak ada fitnah, tak apa-apa. Coba sebutkan huruf za, Bu. Za. Ujung gigi di gigi lidah. Za. Permisi Ustadz, kemana? Pulang ke rumah. Bukan apa, Bu? Menyebut gigi tinggal.
Aku kalau Ustaz Somad ini ceramah sakit kali hati. Tapi aku tak mau berhenti mendengar dia mengaji. Kenapa? Benci tapi rindu rasanya. Nah, jadi yang pertama kali betulkan makharijul huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Ada ha. Kalau dipegang tak ada bergetar dia. Tapi kalau bergetar ha, ada getar. Ha. Kalau tak ada getar, sebelum mengaji itu gosok gigi dulu. Habis makan sambal belacan, pakai kerupuk jengkol, mengaji tahsin, 2 gendangnya. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu mati. Kalau habis, alhamdulillahi rabbil alamin, ha, kha. Udahlah ha, kha pula. Dal, ada za, ada za, ada lo. Za, za, lo. Nah, ini banyak orang salah ngaji sama ustaz, ngaji sama ustazah. Dulu ketua jurusan kami di UIN, saya dulu Bu kuliah di IAIN tahun 1996. Nama ketua jurusannya Ustadz Ahmad Shah. Ustadz Ahmad Shah ini satu di antara anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Sudan khusus belajar bahasa Arab. Dia cerita di kelas, katanya waktu dia di Sudan belajar menyebut huruf, tak ada anak di kelas itu yang lulus. Diletakkan kapas di tapak tangan, disuruh menyebut huruf fa. Fa. Rupanya salah. Yang betul macam mana Ustadz? Terbang dulu kapasnya, baru huruf fa-nya keluar. Letakkan kapas, terbang dulu anginnya keluar, baru hurufnya keluar. Sampai sehalus itu mereka belajar makharijul huruf. Alah, apa itu membuat ribet susah aja. Rupanya kau kalau belajar bahasa Inggris nggak ada makharijul huruf. Ada. Belajar bahasa Inggris pun pakai makharijul huruf. Ada huruf shin dalam bahasa Inggris. Ada. Organization. Ada huruf sin, shin dalam bahasa Inggris. Ada. Apa kewarganegaraanmu? What is your nationality? Malay is my nation. Melayu adalah suku bangsa saya. Persatuan bangsa-bangsa, United Nation. Ada huruf tha dalam bahasa Inggris? Ada. Health. WHO, World Health Organization. Apa marga Ustadz itu? Nasution. Nasution. Untung Ustadz itu seregar. Jadi orang yang mengejek bahasa Arab, kata dia bahasa Arab itu menyusah-nyusahkan aja. Kok rupanya waktu belajar TOEFL tak ada rupanya penyebutan huruf. Ada TOEFL, Test of Foreign English Language. Belajar apa? English. English itu pakai shin. Tapi ada huruf-huruf yang tak ada dalam bahasa Inggris. Huruf apa? Huruf ain. Ain tak ada dalam bahasa Inggris. Apalagi yang tak ada? Huruf po. Tak ada. Huruf bad tak ada. Maka bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bad. Dan dalam bahasa Inggris tidak ada mat, intonasi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. I love you. Mana ada? Bahasa Minang ada pakai intonasi panjang? Tidak ada. Ba'aka bawang? Tidak ada. Ba'aka bawang? Tidak ada. Jadi dengan belajar Al-Quran ini
semua potensi kita hidup dan ingatan kita kuat. Orang yang belajar Quran ingatannya kuat karena dia mesti mengingat mat. Habis itu dia mengingat idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, izhar. Mesti dia ingat semua. Diacak saja ayat itu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi, goncangkan, ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal pokok kurma yang ada di belakang. Kebetulan dia bersandar di belakang pokok kurma. Dia baru saja melahirkan anak. Siapakah dia? Maryam. Kebetulan terbuka saya surat Maryam ayat 25. Saya tak ada tadi, saya acak saja. Agak-agaknya ayat apalah yang cocok kubuka untuk ibu-ibu ini. Tuh terbuka, pas Maryam 25. Perempuan yang baru melahirkan anak, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, bersandar ke batang pokok kurma. Apa kata Allah kepada dia? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, goncangkan batang pokok kurma itu dengan pundakmu ke belakang. Ibu baru melahirkan anak, memegang anak, disuruh menggoncang pokok kurma. Kira-kira jatuh tak pokoknya? Jatuh tak buahnya? Ibu balik dari sini, pergi ke Masjid An-Nur, jangankan sendiri, 10 ibu menggoncang. Kalau tak ada pokok kurma, cari pokok sawit. Kurma sama sawit itu kan sepupu, 2 pupunya itu, masih ada keluarga. Tak jatuh. Apa yang maksud Allah ini? Supaya kita walaupun dalam keadaan lemah sendiri, tak ada suami, habis melahirkan, tak berdaya, tetap disuruh berusaha. Kau goncangkan, tusaqit alaiki rutaban janiyya, gugur buah kurma dari atas. Setelah membaca makharijul huruf, jangan lupa faham. Alhamdulillah, tadi saya tengok Quran yang ibu pegang itu semua di depan. Saya tengok Quran apa yang dipegang ibu nih? Quran terjemah. Quran itu kalau bisa yang ada 5. Ada Qurannya, ada tajwid merah, kuning, hijau, kelabu, ungu, ada kosakata potong-potong, ada terjemah, dan ada tafsir. Berapalah harga Quran yang ada 5-nya ini? 200.000. Harga selop, harga sepatu Idul Fitri kemarin 500.000 yang fungsinya cuman menjaga kaki dari tai ayam. Ini Quran yang menjaga kita dari neraka. Tak terbeli Quran 2. Nah, ini nampaknya ujung-ujungnya Ustadz ini jual Quran juga ini. Saya tidak ada jual produk Quran. Kalau ada yang mencari Quran macam itu, alhamdulillah. Supaya dibaca potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, as-siyam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu artinya sebagaimana. Selama ini kama kemana? Tahu artinya potong-potong, supaya kita tahu. Nanya sama ke Ustadz Syahrani. Syahrani itu artinya 2 bulan. Artinya 2 bulan aja belajar sama beliau paham. Tak usah lama-lama. Datang ke Ustadz Doni, sengaja dipilihkan. Saya heran, saya lama juga saya menu waktu duduk tadi. Lamalah saya rasanya udah di Pekanbaru ini. Nggak pernah diundang orang ini. Tapi jawabannya dapat saya dari sambutan Ustadz Sahroni tadi. Pas dibilang Ustadz Sahroni, inilah Ustadz yang paling ganteng katanya. Oh, baru saya tahu. Rupanya syarat bisa ceramah di sini ganteng. Barulah kita tahu. Jadi kalau ada Ustadz yang tidak diundang, saya kasih tahu. Berarti kalian tidak. Saya tak ada ngomong gitu. Itu kesimpulan aja. Nah, kalau sudah paham, jadi yang pertama adalah belajar dulu hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, waqf wal ibtida'nya. Habis itu pahami maknanya. Menangislah nenek-nenek.
Kenapa nenek menangis? Saya nonton di TVRI Pak Ustadz. Ini ceritanya beberapa tahun yang lalu waktu saya ngaji. Kenapa ibu menangis? Karena saya tonton ada Ustadz ceramah di TVRI, katanya orang yang baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Menangislah nenek. Terus saya jelaskan gini, hapus air matamu nenek, biar ku jelaskan. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengarnya aja turun rahmat. Mendengar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat. Pas saya bilang tadi mudah-mudahan dapat rahmat, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu enggak bilang amin. Pas tanya, ibu kok bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat, Ustaz Rahmat Sahroni. Satu-satunya perempuan yang udah pasti dapat rahmat, istri beliau. Makanya dia tak mau dibagi ke orang lain. Sampai mana tadi, hilang pula. Sedangkan mendengarnya aja dapat pahala, apalagi membacanya. Jangan pupuskan harapan orang. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kalau ngomong di depan orang itu sesuaikan dengan pemahamannya. Udah tahu ceramah di depan ibu-ibu, mereka baru belajar nun mati ketemu dengan qaf ming. Tiba-tiba datang penceramah ngundang, siapa yang baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Kata dia, aku baru hari ini mengaji. Itu perlunya dai, mubaligh, ustadz itu belajar sosiologi, antropologi, psikologi. Sosiologi, kenali sosial masyarakat. Apakah mereka ini udah ngaji? Jadi mereka baru ngaji ini kasih motivasi. Saya ini Pak Ustadz ngaji, nggak paham saya. Jangankan nggak paham, mendengar aja dapat pahala. Itu ustadz yang mengatakan nggak dapat pahala, ustadz terlaknat itu. Laknat artinya apa? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Tak ada kasih sayang dia. Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia bangkit bersama malaikat. Aku ni tak ustaz, aku ni tak doktor, aku ni tak ustazah, aku ni tak qari'ah. Macam mana Pak Ustaz? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Orang yang baca Quran yatata'ta. Yatata'ta itu artinya terbata-bata. Orang baca Quran alif bata sajim haqo, dia bata. Maka disebut terbata-bata. Orang yang baca Quran wa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqq, berat dia membaca Quran. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Ibu saya, kakak saya, makcik saya, uni saya yang merasa berat baca Quran dapat pahala 2. Pertama, pahala baca Quran. Yang kedua, pahala semangat kerja keras. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan itu. Saya nggak lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf dibalas 10. Alif lam mim 30 huruf. Jadi kalau ada ibu yang tidak lancar baca Quran, justru makin banyak pahalanya. Kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nashrah laka sadrak. Sedikit. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah. Tapi janganlah pula tak lancar terus. Sampailah simpang Harapan Raya dekat flyover. Sampai di situ bawa mobil ini. Tiba-tiba sampai di simpang Harapan Raya Sudirman flyover, lampu sudah hijau.
lampu sudah hijau, ada mobil satu di depan, maju tidak, mundur tidak, kanan tidak, kiri tidak. Ibu kebetulan di belakang. Ibu marah atau tak marah? Tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena ada tulis di atas, belajar. Makanya ibu kalau mau ustadz-ustadz ini tak marah, tulis di sini, belajar. Di sini, belajar. Tapi jangan lupa, ada tulisan di belakang, belajar 11 kali pertemuan. Setelah 11 kali keluar SIM. Kalau sudah keluar SIM, lewat dari flyover, masuk ke simpang nangka, tak maju, tak mundur, prip, kena hukuman. Lalu bapak polisi pun nanya, mau tilang di sini apa di pengadilan? Nah, bayarlah dendanya. Nanti yang salah itu bayar dendanya. Uang denda itu untuk pembebasan tanah rumah pencinta Quran. Setuju? Saya ini tidak orang kaya, duit tak banyak. Tapi untuk membuat iklan nanti kita buatkan. Wahai bapak ibu orang-orang kaya yang ada di Pekanbaru, di bumi lancang kuning, yang kalian sudah diintai-intai malaikat maut. Kalau kalian mati, rumah besar tinggal, mobil tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kalau kalian mau dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat, serahkanlah tanah dan ruko kalian ke Majelis Pencinta Quran. Hubungi nomor 0853 6487 0424. Ingat, malaikat sudah di jalan. Nanti potong videonya, kita masukkan ke Instagram. Supaya apa? Tujuan kita tak ada jahat, kita tak ada hasad dengki. Tujuannya apa? Supaya dia dapat amal jariah. Berapa banyak gubernur Riau dari zaman dulu? Pak Suripto meninggal, Pak Arifin Ahmad meninggal, Pak Subrantas meninggal. Berapa banyak wali kota Pekanbaru meninggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, meninggalkan utang. Tapi insya Allah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Majelis Pencinta Quran meninggalkan rumah Quran yang kekal abadi hingga hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Proses pertama, pembebasan tanah. Setelah pembebasan tanah, jangan lupa tanahnya diurus akta ikrar wakaf. Wakaf dari anggota Majelis Pencinta Quran ke Yayasan Pencinta Quran, dibawa ke kantor KUA. Makanya nanti kalau Ustadz Doni dengan Ustadz Oren dan Ustadz Sahroni ke kantor KUA, jangan curiga. Karena mereka ini mengurus akta ikrar wakaf. Ini saya jelaskan ini dari sekarang supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jadi Ustadz kalau mau ke KUA aman, udah saya amankan udah. Udah. Setelah dapat selembar, urusannya tak lama. Masuk jam 8, jam 11 keluar. Setelah dapat selembar, dibawalah surat itu ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka namanya di atas hak milik tanah ini, pemiliknya adalah Yayasan Majelis Pencinta Quran. Maka tanah itu tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, tak bisa diperjualbelikan. Karena hubungan kita ini adalah hubungan trust, kepercayaan. Jangan sampai rusak hati. Mari jaga hati. Jangan sampai sakit hati. Nyambung aja ceritanya. Setelah tanahnya dapat, apalagi? Lalu kemudian peletakan batu pertama. Nanti kalau untuk peletakan batu pertama, undang Ustadz Oren, Ustadz Sahroni, Ustadz Doni. Saya jangan, karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Saya nanti undang pas acara pengguntingan pita dan pemencetan tombol. Allahu Akbar.
Ini majelis pencinta Quran, ditutup pakai layar. Nanti kata panitia, nanti Ustadz pencet tombol, nanti terbuka nih Pak Ustadz dan ada burung merpati terbang. Balon-balon pun terbang ke atas. Begitu dipencet, rupanya macet pula layar. Mau macet mau lancar, yang penting berdiri nih insya Allah. Milad yang ketiga kita launchingkan program pembangunan rumah Quran ini. Saya mau milad keempat peresmiannya nanti. Siap? Maka siapa yang ada cincin, gelang, rantai, subang, anting, gigi emas, masukkan. Saya mau cerita nih, mau cerita. Ibu jangan tersinggung ya, janji ya. Ada seorang ibu-ibu, gelang, cincin, rantai, subang, anting, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal sampai. Mimda tema taya bawati. Kalau bisa mengijab berarti udah tua. Anak sekarang nggak tahu tuh. Anak sekarang mana tahu dia memdate mata ya bawati. Tahu dia AAA, bataba, tatata, basaba. Meninggal ibu nih. Adiknya datang melapor ke saya. Ustadz, ya. Ingat Ustadz almarhumah kakak kami? Ya ingat saya. Gelangnya, rantainya, cincinnya, subangnya, antingnya Pak Ustadz. Satu mangkuk cuci tangan. Mana sekarang bu? Habis diambil. Habis Pak Ustaz. Saya bukan curiga sama bapak itu, bukan. Ini harta kita adinda, sehidup semati. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Ini harta gono gini, begitu malaikat maut datang, aku begono, kau begini. Maka kalau mau aman ibu, dapat pahala bacaan Quran, kalau bahasa kampung awak 24 hours 24 jam tak putus. Karena anak-anak di rumah Quran itu dari mulai bangun jam 3 malam, tahajud, murajaah, mengulang hafalan, menambah hafalan baru, sholat subuh berjamaah, zikir, baca Quran, doa, masuk kelas, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, malam, tak putus 24 jam. Orang yang hafal Quran itu satu hari murojaahnya 2 juz, ngulang. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. 100 saja santri kita. Majelis Pencinta Quran punya santri 100 aja. Amin. Berarti ibu dapat pahala khatam Quran 1 bulan 200 kali khatam. Tapi saya tak kaya Pak Ustaz, tak bisa ngasih tanah. 2 sak semen, batu bata, batu kerikil, kosen, pintu. Batu bata besar kali Pak Ustaz. Batu kerikil. Batu kerikil tak bisa Pak Ustaz. Pasir. Pasir tak bisa Pak Ustaz. Pergi ke jembatan Leton. Maksudnya Pak Ustaz terjun. Pasir pun tak bisa ngasih. Untuk apa? Buat macet Pekanbaru aja. Ibu dapat khatam Quran sebulan 200 kali, setahun tak usah hitung lagi, sebanyak-banyaknya dapat. Unlimited, tak putus mengalir pagi, petang, siang dan malam. Maka saya amat sangat berharap rumah Quran ini berdiri dalam waktu setahun insyaallah. Amin. Kenapa semangat kali Ustaz? Apa untungnya untuk Ustaz? Kira-kira kalau berdiri nanti rumah Quran, majelis pencinta Quran, apa untungnya bagi saya? Kalau saya mati, saya dapat pahalanya insya Allah. Dari bunyinya macam nggak setuju orang ini. Saya tahu, saya tidak pernah mendukung program ini. Waktu ibu diusir dari Pandau, saya tak ada hadir. Waktu ibu dibid'ahkan orang, yang membela Ustadz Sahroni. Tapi saya ingin juga dapat pahalanya. Kalaupun ibu nggak setuju, saya dapat juga.
Karena pahalanya nggak bisa kita bendung-bendung. Misalnya nanti pas acara wisuda, ya Allah, pada acara wisuda perdana para santri Majelis Pencinta Quran ini, tolonglah alirkan pahalanya kepada Ustadz Oren, Ustadz Doni, dan Ustadz Somad, kasih setengah saja. Nggak bisa, saya tetap dapat juga. Selama kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari masjid ke masjid, numpang di masjid ini diusir orang, numpang di masjid ini kata orang bid'ah, masjid akhirnya sekarang anggotanya melimpah ruah. Kira-kira sekarang nih anggota ini udah banyak atau belum? Kalau dihitung dulu 3 orang, sekarang 250 orang, banyak. Tapi kalau dihitung penduduk Pekanbaru ini 1.200.000 kalau siang. Kalau malam 1.000.000, karena yang lain tuh pulang ke Rimbo Panjang. Ternyata termasuk kami berdua pulang. Kami kan bukan orang Pekanbaru. Oke, 1.000.000 penduduk Pekanbaru, 1.000.000. Yang baru ikut ngaji 250 orang. Masih banyak yang perlu kita selamatkan. Ibu-ibu hebring yang tak betudung, rambutnya macam sarang tawon, yang bergaya ke sana kemari, yang masih pakai baju you can see. Kamu can bisa si menengok, kamu bisa menengok ketiak saya. Pergi undangan pakai baju you can see, menengok ketiak dia 3 hari kita tak lalu makan. Dia merasa dia yang paling cantik. Masih banyak perempuan yang duitnya bingung mau dibuang kemana, akhirnya operasi plastik saja. Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, alis plastik, muka plastik. Namanya oplas, operasi kresek. Plastik itu masuk ke wajah. Ini semua ini tidak bisa diejek, tak bisa dicaci maki. Dirangkul bukan dipukul, dirayu bukan ditinju, diajak bukan diejek. Setelah ibu mengajak secara personal, secara ngobrol, datang dia ke masjid, barulah diisi ceramah oleh Ustadz Abdul Somad. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Disangka orang, oh jamaah Ustadz Somad. Bukan, itu jamaah Majelis Pencinta Quran. Yang mengajak dia dari tak ngaji menjadi ngaji, yang buta huruf menjadi bisa ngaji, yang tak berjilbab menjadi berjilbab, yang sebelumnya hanya menyanyi saja lalu kemudian mau melantunkan Al-Quran, qasidah. Itu apa tuh pakai qasidah lagu? Lagu tadi itu, lagu itu kan mengingatkan pada Nabi, mengingatkan pada solawat, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan pada Quran. Yang tak boleh itu nyanyi-nyanyi yang keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Maksiat semua itu. Kumpul kebo itu. Zina itu. Itu yang tak boleh. Selama yang baik-baik. Jadi ibu-ibu saya, kakak-kakak saya, makcik-makcik saya, jangan berpuas diri dulu. Masalah kita bersyukur ya, alhamdulillah wa syukru lillah. Tapi tantangan di Pekanbaru masih banyak. Jadi ramaikan terus majelis-majelis ini. Saya mensupport dengan iklan dan doa. Kasih tahu ke Ustadz Sahroni. Ustadz Sahroni mintakan video Ustadz Somad. Kami mau membuat acara Maulid Nabi. Jamaah dimanapun berada, hadirilah Maulid Nabi bersama Majelis Pencinta Quran. Ustadz Somad, tolong buatkan video ajakan jamaah untuk menyupport Rumah Quran. Apapun akan kita support selama demi untuk Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 10, sekarang udah jam 11. Saya di mana-mana tetap 60 menit menjaga kode etik. Alhamdulillah selama 60 menit ini mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mak saya guru mengaji, tidak sarjana S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Guru mengaji. Setiap dia pindah kemanapun anak-anak mengaji.
Maka cita-cita saya dulu, ini kita buat rumah, di muka ini nanti aku buat TK. TK-nya anak-anak supaya pagi mengaji, supaya mak di hari tua menengok anak-anak mengaji. Nanti di bagian sini ku buat surau musola, supaya habis maghrib ke isya mak mengajar mengaji. Dulu begitu awal cita-cita itu. Itulah awal cikal bakal Ma'had Az-Zahra li tahfizil Quran. Makanya saya buat yayasannya namanya Yayasan Hajjah Rohana. Nama mak saya karena dia guru mengaji. Dari guru mengaji itulah datang keberkahan-keberkahan. Jadi kalau orang bertanya ke saya guru pertama saya adalah ibu. Makanya saya sangat heran sekarang kok bisa ada anak-anak tak pandai baca Quran. Kemana ibunya? Rupanya ibunya sibuk scroll. Update status, tak kesana kemari, mencari follower, viewer, dan subscriber. Silakan ibu punya subscriber, silakan. Ibu yang punya konten-konten di FB silakan, tapi kontennya mengajar. Hai Besti, konten kita hari ini adalah makharijul huruf fa. Ambil kapas, letakkan di tangan. Sekarang kita tes semua ya. Coba huruf fa. Salah, karena kapasnya terbang setelah hurufnya. Yang betul adalah kapasnya terbang duluan. Oke, banyak-banyak latihan. Ketemu lagi pada huruf qaf. Kontennya bermakna. Ini saya tengok konten orang di FB entah apa-apa. Dihidupkan kamera, habis itu dia makan. Tak ada cakap lah salam wala kalam. Dulu seingat saya orang makan malu ditengok orang kan. Kalau ditengok orang makan malu. Orang dulu kalau makan tutup mulut malu. Saya sampai sekarang kalau ada orang makan, perempuan khususnya, mohon maaf ya ibu-ibu, kawan ustazah, kalian makannya di sini. Saya laki-laki makannya malu saya ditengok orang. Makanya kalau ibu tengok saya makan sikit, itu saya bukan diet, malu. Sekarang banyak perempuan, ibu-ibu, anak-anak dihidupkan kamera hanya untuk makan. Saya tengok udah tak bermalu lagi manusia ini sekarang. Ibu silakan punya konten, tapi konten kita hari ini adalah non mati ketemu dengan qaf. Jangan sampai ibu-ibu nggak tahu. Ini kan anak udah mulai masuk sekolah. Mama, non mati ketemu dengan qaf gimana? Qafnya lari karena nonnya udah mati. Tolonglah pandang kami ini Ustadz. Ustadz kan selalu memberikan pengajian untuk melihat orang tanpa melihat latar belakangnya. Kami ini bukan siapa-siapa, tapi kami ini rajin mengaji. Tolonglah pandang kami ini Ustadz. Jangan kami ini hanya ikhfa. Anggaplah kami izhar Pak Ustadz. Nah, jadi dalam obrolannya pun ada ilmu. Dalam candanya pun tak lepas daripada ngaji. Ngaji. Saya muak kali ngaji nih Pak Ustadz. Sama Ustadz Saroni ngaji, sama Ustadz Oren ngaji, sama Ustadz Doni ngaji, sama Ustadz Yendri ngaji. Kapan berhentinya ngaji? Ngaji ini berhenti nanti waktu malaikat maut mencabut nyawa. Siapa yang mau berhenti? Mana tahu nanti ada yang ngadu sama Ustazah, bosan dia udah ngaji. Aku muak kali ngaji ini. Gampang, nanti begitu kita mati. Kalau ditunggulah hidup ini istirahat, ada hidup ini istirahat. Kau kenapa tak ngaji? Aku nantilah ngaji nunggu anakku udah, sekarang anak lagi di rumah. Nanti kalau anak udah kuliah nih agak tenang sedikit. Rupanya anak kuliah makin tak tenang. Kenapa? UKT mahal. Kau kenapa belum juga ngaji dengan majelis pencinta Quran? Nantilah ngaji kalau anak udah selesai kuliah. Rupanya anak udah selesai kuliah tak juga tenang. Kenapa? Sibuk anak mau cari kerja. Nanti nampaknya kalau anak ini udah kerja, udah nikah, selesailah ini. Tenanglah saya. Rupanya anak udah nikah, tak juga pernah datang pengajian. Kenapa? Asik menggendong cucu. Udahlah dulu tak mengaji karena menjaga anak. Sekarang anak itu pula menitipkan anak dia. Kapan kita mau ngaji lagi? Sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak mengaji.
Bersyukurlah ibu kepada Allah, berterima kasih pada ustazah yang sudah bersusah payah, akhirnya ibu semua pandai mengaji. Nanti kalau ada peserta baru, jangan diejek kalau tak pandai. Ada tuh, dari ketahuan dari membaca ayatnya ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Jangan diejek, jangan pula berbisik. Jangan. Hari gini, hari zaman edan, dia mau ngaji, alhamdulillah. Kalau ditanya, kok kenapa senyum-senyum dari tadi? Kau yang diceritakan Ustaz Somad kemarin. Hah? Ustaz Somad kenal sama aku? Iya, kau diceritakannya kemarin. Apa kata Ustaz Somad? Mau tahu aja atau mau baru banget? Sampaikan salam saya ke mereka nanti ya. Tak berbunyi. Tapi ibu-ibu tadi berbunyi semua membaca surat Al-Kahfi, Masya Allah. Itulah hafal pula lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Semangat terus. Akhirnya saya ucapkan selamat milad yang ketiga Majelis Pencinta Quran. Semakin semangat, semakin mendapat rahmat dan semakin berkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.